normal seperti biasa di sekolah kan sekolah. Artinya akhir ini adalah anak yang mempunyai aktivitas normal. Sebenarnya kalau keinginan dari anak sendiri nggak ada sebetulnya. Kalau sebenarnya seperti itu. Alhamdulillah akhir di usia yang 11 tahun memang dari kelas 1 itu memang lambat, baru 1 juz kayak seperti itu. 2019 itu waktu Anissa itu Akal itu tertarik gara-gara Anissa itu kan dari Mengkabis itu. Jadi Akal itu ingin Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di FAT TV bersama Abi Amir tentang kisah-kisah keluarga Qurani. Kali ini Abi Amir punya teman yang selalu tampil bersama Abi Amir di panggung Hafiz Indonesia. Dia namanya Mutawakkil, dipanggil Akil. Ya, sebetulnya dipanggil Wakil juga bagus. Kalau Akil jadinya dipanggil artinya makan. Oke, gak apa-apa. Yang penting Akil berkah ya, insyaallah. Ini cuma oleh Mama. Mama sekarang menemani Akil nih. Gimana sih ceritanya Akil bisa tertarik menghafal Quran? Akil sebenarnya adalah anak yang normal seperti biasa di sekolah kan sekolah. Artinya akhir ini adalah anak yang mempunyai aktivitas normal. Sebenarnya kalau keinginan dari anak sendiri nggak ada sebetulnya. Kalau sebenarnya seperti itu. Nggak nyangka. Sebenarnya keinginan dari diri sendiri, kalau kita sebagai orang tua nggak punya dorongan, nggak. Itu nanti sendiri. Berarti semua anak itu bisa kalau walaupun kita orang tua bekerja, dengan begitu. Kalau apapun kita punya aktivitas luar bagaimanapun, kita bisa meluangkan waktu, entah itu 1 jam atau setengah jam, tapi itu rutin. Artinya kita harus tak boleh yang misalnya tidak konsisten. Artinya akhir ini kan sudah 11 tahun. Kalau berbanding dengan yang lain, ada yang orang tua yang bisa anaknya 7 tahun itu selesai 30 juz, itu adalah sangat luar biasa. Orang tua yang bisa mendampingi seperti itu. Tapi yang kalau Akil ini adalah anak yang normal dan bisa. Alhamdulillah Akil di usia yang 11 tahun memang dari kelas 1 itu memang lambat, baru 1 juz kayak seperti itu. Kemauannya dari Mama atau dari Akil sendiri? Kemauannya dari dengar murotal kayak gitu. Oh, tadinya memang Mama nggak nyangka. Nggak nyangka. Terus juga. kemudian Akil sendiri dengerin murotal atau Mama yang menyediakan murotalnya? Beli, memang ada speaker Quran di rumah. Ada disediakan di rumah. Dan Akil suka. Ya, kemudian pas di perpisahan di TK ya kan? Ya, Akil bisa ternyata menghafal Baqarah 1 sampai 10. Dari situ mulainya. Gitu. Jadi karena Akil sudah sering mendengar, kemudian setelah itu dia kok bisa menghafal gitu. Nah teman-teman, ini salah satu cara menghafal yang baik, yaitu bahwa pendengaran itu sangat kuat untuk merekam. Semakin kita sering mendengar satu teks yang diulang-ulang, maka dia akan bisa menghafal. Di zaman Nabi Rasulullah SAW menghafal Quran bukan dari membaca, karena Nabi tidak bisa membaca tapi dari pendengaran. Nah, sama juga para sahabat menghafal dari Rasulullah SAW dari pendengaran apa yang Nabi baca dalam sholat. Berarti ini bukti bahwa Akil ketika dia sering mendengar, dia bisa hafal. Nah, kalau anak itu sering mendengar lagu, dia hafal lagu. Kalau sering mendengar Quran, bisa hafal Quran. Nah, sejak itu Akil ingin menghafal Quran. Tapi sering nonton Hafiz Indonesia nggak? Seperti itu. Ada tertarik nggak ingin tampil di panggung Hafiz? ada Banget. Gimana ceritanya Akil? jadi waktu itu tahun 2019 sudah yang waktu 2019 yang Anissa itu 2019 itu waktu Anissa itu Akal itu tertarik gara-gara Anissa itu kan dari Mengkabis itu. Jadi Akal itu ingin mewakili nama Mengkabis itu. Jadi Akal dengan Umi mau coba-coba tengok terus, lihat terus di IG gitu. Kalau ada daftar langsung daftar gitu.
masih coba gitu. Dan ini dicoba akhirnya alhamdulillah Lolos. Jadi Akil tahu nggak persyaratan jadi hafiz di Indonesia itu? Apa di panggung hafiz Indonesia? Berapa juz? Dia minimal 5 juz. 5 juz. Terus Akil bikin target lagi. Ya. Nah, targetnya 5 juz itu kapan mencapainya? 5 juz kelas 4. 4 SD. Umur berapa tuh? Sempat 9 aja. Oh, sekarang 9 ya? Kelas 11. Sekarang 11. Oh, jadi Akil termasuk yang maksimal sudah usianya ya? Dia kalau sebenarnya kalau selesai menghafal sebenarnya sudah hampir 10 selesainya, tapi belum ditasmik Yang kuat hanya kuat baru 7. yang sudah ditasmik sekali duduk itu baru 5 juz, kemudian yang 2 juz sudah, yang itu lagi belum, jadi belum mungkin. Mama, boleh nggak cerita gimana Mama ngontrol supaya Akil semangat terus? Ya kalau di rumah itu Mama kan kerja juga. Panggilannya Mama atau Umi. Umi ya, Umi. Gimana Umi? Umi kan kerja juga, jadi kalau di rumah itu pagi-pagi baru habis subuh itu Umi sibuk dengan di dapur, ya paling ini habis subuh Akil udah ngurus anak gitu. Oh, nunggu terus. Tapi tidak berhenti nih mulut. Oh. Jadi adik di mana? Adik sini. Pokoknya adik dia terus ada di sini. Misalnya Umi masak di sini, duduk sini gitu kan. Jadi itu kalau sore kayak gitu juga, misalnya ada kegiatan ini, misalnya ada keluar kota, berarti kita VC atau apa, intinya harus kontrol setiap hari. Iya. Setiap hari memang tidak pernah, walaupun ada acara, mau ada tamu, walaupun setiap hari, mungkin di jam-jam berapa tetap ada setoran, tetap ada pekerjaan. Teman-teman, ini cerewetnya seorang ibu itu penting. Jadi kalau ibu itu pasti dia sayang dari hatinya. Nah, anak yang kehilangan ibunya untuk mengontrolnya, maka di situ anak akan banyak kehilangan arah. Jadi akhir-akhir ini karena banyak kaum ibu yang tidak memberikan kesempatan untuk mengontrol anaknya, sehingga banyak anak rusak, jatuh dalam LGBT, dalam berbuat bebas dan seterusnya. Nah, kita belajar nih dari ibu uminya Akil nih. Jadi mamanya sekalipun sibuk dia bekerja, tapi dia cerewet untuk kontrol bacaan Quran. Sekarang kan banyak ibu cerewet hanya untuk urusan dunia aja gitu, tapi harus cerewet ngapalin Quran. Akhirnya jadi Akil penghafal Quran. Sekalipun ibu sendiri, umi sendiri gak hafal kan Mi kan? Iya gitu, tapi cerewetnya itu yang paling penting. Cerewet untuk ngontrol anaknya supaya anaknya jadi hafiz Quran. Nah, itu penting juga, itu konsep luar biasa. Nah, terus Mi? Jadi Umi apapun tugas Akil, Umi tidak pernah nyembunyikan gitu. Artinya di sekolah misalnya Akil bertugas di upacara bendera contohnya, Akil baca undang-undang dasar itu kan, di rumah Umi juga harus nih, adik undang-undang dasar untuk besar, adik udah selesai belum? Jadi Akil itu harus maksimal tampil apapun itu. Jadi alhamdulillah Akil sekarang dia udah bisa tilawah, bacaan tilawah itu sudah bisa. Yang dengan irama. Dengan irama udah bisa. Kemudian ceramah-ceramah singkat, kultum-kultum itu insya Allah udah bisa. Masya Allah. Kemudian azan. Ustadz Imam Akil. Bisa ya. Azan insya Allah juga udah bagus. Kemudian takbir lebaran itu juga udah di Masjid Istiqomah itu udah masuk ke dalam tim Masjid Agung. Kemudian kalau nanti lebaran takbir live streaming gitu, alhamdulillah sudah ini Akil. Iya, Akil, terima kasih dong sama Mama. Terima kasih Umi. Nanti mau balas apa sama Umi? Misalkan mahkota di akhirat. Allahu Akbar, masa mahkota ya. Pagi ini Akil mau ngasih hadiah apa? Bacaan Quran kepada Umi. 3 ayat aja. Lama atau tetap? Yang terbaik suara kamu. Macam biasa kan. Tertil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin.
Sadaqallahul azim. Teman-teman, hari ini kita belajar dari keluarga Akil. Akil Allah memberikan kepadanya kelebihan suara, irama indah, dan dia selalu khusyuk tampil untuk mensyiar Al-Quran. Teman-teman, keluarga yang bahagia adalah ketika dia dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah, jangan lepas dari Quran. Tidak ada kebahagiaan di fasilitas, rumah mewah, mobil mewah. Itu semua hanya nol ketika ternyata hampa dari Quran. Teman-teman, tetap bersama Quran. Dan itu kebahagiaan hakiki kita di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Semoga Allah berkahi. Terima kasih Bunda Akil telah menjadi Amir hari ini. Semoga berkahi, sukses ya. Ya, tos. Ya, Bunda. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.